Nah, karena masih jauh besar warnanya, NIM A1J31708. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang usaha kami, yaitu sulam baju ataupun kaos kaki motif batik Jambi. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai visi dan juga misi dari produk yang akan kami buat. Nah, adapun visinya yaitu menjadikan menyulam sebagai kegiatan yang berdampak positif dan menguntungkan. Kemudian menjadikan usaha menyulam sebagai usaha yang dikenal akan kualitas produk yang baik. Adapun misinya yaitu menjual hasil menyulam melalui media online maupun offline. Selanjutnya memberikan beberapa video tutorial menyulam sederhana dan memadupadankan sulaman dengan hal lain. Kemudian melakukan promosi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi peluang bisnis. Usaha kerajinan sulam tangan yang akan kami dirikan adalah jenis usaha rumah yang memproduksi sulam tangan motif batik Jambi, baik berpakaian seperti baju ataupun kaos kaki. Alasan kami dalam memilih usaha ini kami dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Banyak sekali bentuk dari sulaman tangan yang mempunyai daya tarik tersendiri karena sulaman tangan lebih rapi dan dibuat secara teliti, karena itu hasilnya lebih bagus. Kreasi yang dihasilkan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, tergantung tingkat kerumitan kreativitas pembuatan. Nah, kami memiliki pengalaman mendesain yang pernah kami dapatkan dari lingkungan keluarga, organisasi, dan berbagai sumber baik dari buku maupun internet. Tujuan utama kami adalah menggunakan motif batik Jambi pada sulaman tangan yang akan kami buat. Akan tetapi, banyak permintaan pelanggan mengenai motif sulam, maka kami memutuskan juga membuat motif sulaman sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi kami tidak hanya berfokuskan atau berpatokan terhadap motif batik Jambi saja, tapi itu tetap menjadi tujuan utama kami sendiri. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk kami. Cara membuat produk kami ini bisa dibilang susah gampang, karena sebenarnya hanya membutuhkan ketelitian, kelihatan, dan kesabaran dari produsen. Untuk membuat kain ataupun kaos kaki sulam ini, kami cukup menyediakan baju, kaos kaki, beraneka ragam warna benang sulam, jarum, ring, dan pensel untuk menggambarkan pola sulaman. Nah, baju ataupun kaos kaki tadi dilukis dengan menggunakan pensil, tentunya dengan keahlian dan teknik khusus yang bisa dipelajari. Setelah menggambar pola, kemudian kami mulai menyulam baju ataupun kaos kaki sesuai dengan pola yang telah digambar. Untuk warna, kami menentukan sendiri, dan terkadang juga sesuai dengan permintaan pelanggan. Begitupun dengan motif yang akan dibuat. Walaupun tujuan utama kami membuat motif batik Jambi, akan tetapi kami tetap membuat permintaan bagi pelanggan yang ingin memesan sesuai dengan keinginan untuk berbagai motif yang mereka. Nah, di sini selain menyulam, kami juga memberikan masukan kepada pelanggan mengenai motif yang akan diminta oleh pelanggan untuk disulam di baju ataupun di kaos kakinya. Kemudian untuk warna, kami juga memberikan masukan kepada pelanggan agar semakin terlihat cantik. Di sini kami tidak menyediakan baju, hanya menyulam saja. Nah, hal ini dikarenakan menyesuaikan selera pelanggan, di mana pelanggan dapat meminta dibuatkan sulaman motif batik, gambar boneka, bunga, ataupun nama di baju yang mereka sukai. Untuk kaos kaki, kami menyediakannya sehingga pelanggan hanya perlu memberitahu motif yang mereka inginkan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang bisnis ini. Nah, alasan kami menawarkan produk ini adalah saat ini untuk meningkatkan kembali kecintaan masyarakat Jambi pada motif batik Jambi dengan cara membuat motif batik Jambi di pakaian yang mereka inginkan. Dan pembuatan motif batik ini motif batik itu sendiri dilakukan dengan cara disulam sehingga mendapatkan hasil yang lebih rapi dan menarik. Untuk motif sulam itu sendiri tidak disulam secara full pada bagian baju yang diinginkan, yaitu hanya pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan keinginan pelanggan. Bisa dikatakan tujuannya untuk mempercantik tampilan pakaian yang dikenakan nantinya. Nah, di sini kami juga akan memberitahukan tujuannya. Adapun tujuan kami membuat produk ini yaitu mendapatkan keuntungan dari produk ini, dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Jambi terhadap motif batik Jambi, dan membuat produk yang dapat menjadi gaya penampilan modis bagi yang mengenakan. Selanjutnya, mengenai potensi bisnis, produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan, mulai dari modal yang kecil namun menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian dengan adanya inovasi seperti ini dapat meningkatkan kembali kebudayaan Jambi, yaitu meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan sulaman batik motif Jambi. Selain itu, pelanggan diperbolehkan meminta motif sesuai dengan yang diinginkan sehingga pelanggan akan tertarik untuk mencoba produk ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu bagian faktor internal. Yang pertama itu downstream, kekuatan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk yang mengangkat nilai kebudayaan dan dipadukan dengan unsur keindahan. Kami juga memberikan saran dan pemilihan motif serta warna benang yang akan digunakan pelanggan sehingga hasilnya semakin menarik. Yang kedua yaitu keterampilan dan keahlian. Kami memiliki keterampilan untuk melakukan modifikasi motif dan keahlian memadupadankan
menjadi 2, yaitu belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Kemudian kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pengrajin sulam dalam menjahit dan menyulam diperlukan keterampilan khusus yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian faktor eksternal, yaitu ada opportunity atau peluang yang terbagi menjadi 2. Pertama itu banyaknya konsumen, banyaknya wanita yang ingin tampil modis dan cantik serta tampilan dengan fashion yang berbeda, dan dengan produk ini akan menambah minat wanita untuk mengenakan agar terlihat modis dan cantik. Yang kedua itu sistem pemasaran. Pemasaran bisa dibilang cukup mudah karena kami hidup di lingkungan masyarakat yang mayoritas memasuki usia remaja hingga dewasa, karena target utama kami adalah remaja sampai dewasa. Kemudian ada threats atau ancaman, yaitu keacuan konsumen. Terkadang kurangnya minat pelanggan dengan hal-hal yang berbau dengan kebudayaan, misal kurangnya minat pelanggan dengan menggunakan pakaian bermotif batik. Hal ini dikarenakan pakaian batik hanya dipakai di acara-acara formal saja. Nah, selanjutnya yaitu untuk perencanaan bisnis. Di sini terdapat beberapa poin dalam perencanaan bisnis. Poin pertama yaitu sasaran dan target pasar. Nah, di sini sasaran kami adalah seluruh wanita di segala usia, tetapi yang lebih kami utamakan yaitu usia remaja dan dewasa. Karena untuk usia remaja dan dewasa itu biasanya sedang sibuk atau fokus ke fashion, sehingga untuk usia remaja dan dewasa lebih cocok dijadikan sebagai target sasaran dalam pemasaran produk kami. Nah, di sini kami juga membuka toko di sebuah pusat perbelanjaan seperti mall dan juga rumah produksi. Kami juga menyediakan fasilitas seperti konsultasi, pemesanan, bahkan di toko kami juga menyediakan tutorial menyulam. Nah, poin kedua yaitu pembiayaan. Di sini yang pertama yaitu pembiayaan tetap atau fixed cost per tahunnya. Nah, untuk biaya tetapnya kami tidak banyak menggunakan alat tahunan karena proses pembuatan produk kami itu menggunakan tenaga manusia, sehingga tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak. Nah, untuk barang yang kami gunakan yang pertama yaitu jarum sulam, itu sekitar 12 pak dengan harga satuannya 4.000 sehingga jumlah harganya 48.000. Untuk jarum jahitnya 12 pak dengan harga satuan 2.000 dengan jumlah harganya sekitar 24.000. Alat sulamnya 6 buah, harga satuannya 20.000 dengan total harga 120.000, dan gunting 6 buah, harga satuannya 30.000 sehingga jumlahnya 180.000, sehingga biaya tetap yang kami butuhkan sekitar 372.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk biaya variabel atau variable cost per tahunnya. Di sini untuk kaos kakinya yaitu kami menyediakan 150 lembar dengan harga satuannya 10.000 sehingga jumlah harganya sekitar 2.250.000. Untuk jarum sulamnya 2 pak dengan harga satuannya 20.000 sehingga jumlah harganya 40.000. Untuk benang sulamnya 100 gulung dengan harga satuannya 2.000 sehingga jumlah harganya itu 200.000. Untuk keringnya 6 buah dengan harga satuannya 20.000 sehingga total jumlahnya 120.000. Untuk album tutorialnya 150.000 dengan harga satuannya 3.000 sehingga jumlah harganya 450.000. Nah, selanjutnya itu plastik kemasannya kami butuhkan 2 pak dengan harga satuan 5.000 dengan jumlah harganya 10.000, dan untuk listrik dan internetnya sekitar 50.000. Nah, sehingga biaya total variabelnya yaitu yang dibutuhkan sekitar 3.120.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk biaya totalnya. Nah, di sini biaya totalnya itu yaitu sama dengan variable cost ditambah fixed cost, di mana 3.120.000 ditambahkan 372.000 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3.492.000. Nah, untuk biaya dan harga per unitnya, untuk biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 unit per bulan yaitu sekitar 372.000 dibagikan dengan 12 bulan sehingga didapatkan sekitar 31.000. Nah, untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per bulannya yaitu 31.000 ditambahkan dengan 3.120.000 sehingga hasilnya yaitu 3.151.000. Nah, untuk biaya per unitnya merupakan total biaya produksi dalam 1 bulan dibagikan dengan jumlah produksi yang dihasilkan selama per bulan, yaitu 3.150.000 dibagikan dengan 150 buah, jadi sekitar 21.000 lebih. Nah, untuk harga jual per unitnya yaitu sekitar 15.000 untuk sulamnya, dan untuk sulam dan kaos kakinya sekitar 20.000 untuk harga jualnya. Nah, selanjutnya itu modal awal. Modal awal ini yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel selama 1 bulan, yaitu sama dengan 372.000 ditambahkan dengan 3.120.000 sehingga sama dengan 3.492.000. Nah, untuk analisis titik impasnya atau break even pointnya sama
total biaya produksi selama 1 bulan dibagikan dengan produksi, yaitu sama dengan 3.151.000 dibagikan dengan 150 buah, yaitu sama dengan 27.000 lebih, sehingga harga jual per unitnya itu 15.000 saja. Nah, untuk BEP produksinya, yaitu total biaya produksi selama 1 bulan dibagikan dengan harga per unit, yaitu 3.151.000 dibagikan dengan 15.000, sehingga didapatkan sekitar 210 buah. Jadi untuk mencapai titik impas, dan maka dalam satu set sulam yang harus terjual adalah 210 dengan harga per produksi sekitar Rp 15.000. Nah, untuk harga jual per unitnya di sini kami menjual 20.000 untuk kaos kakinya. Nah, selanjutnya itu analisis keuntungan. Nah, untuk pendapatannya di sini yaitu pendapatan dibagikan dengan sulam. Untuk pendapatannya yaitu sulaman yang terjual dikalikan dengan harga jual, di mana 150.000 sulaman dikalikan dengan 15.000 sehingga didapatkan hasilnya 2.250.000. Nah, untuk sulaman ditambah kaos kaki yang terjual dikali harga jual yaitu 150 dikali 20.000 sama dengan 3 juta, sehingga total biaya produksi dalam 1 bulan yaitu sekitar 5.250.000. Nah, untuk keuntungannya itu yaitu sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu sama dengan 5.250.000 dikurangkan dengan 3.151.000, yaitu sekitar 2.099.000. Nah, jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual masing-masing 150 sulaman dan kaos kaki sulam dengan harga 15.000 dan 20.000 per unit dalam 1 bulan adalah sekitar 2.099.000. Pengembalian modal. Nah, di sini pengembalian modal yaitu total biaya produksi dibagi dengan laba usaha. Di sini kami menggunakan total biaya produksinya sebesar 5.250.000 dengan laba usahanya 2.009.000. Hasil baginya yaitu 2,61 bulan atau sama dengan 75 hari. Yang harus dijual per harinya itu sebesar 300 dibagi dengan 30 hari sama dengan 100 set kaos kaki sulam dalam per hari. Jadi payback periodnya sama dengan BEP produksi dibagi dengan penjualan per hari, yaitu 367 dibagi dengan 10, yaitu 10 set per harinya sama dengan 36 hari. Jadi modal akan kembali setelah 36 hari dengan 10 set penjualan per harinya. Lalu ada studi kelayakan. Yang pertama yaitu ada lokasi. Nah, pembuatan batik sulam ini yaitu di Jambi, masih kami lakukan di dalam rumah. Ya, dan di sini pembeli bisa datang ke rumah untuk berkonsultasi atau bertanya-tanya tentang motif yang mereka inginkan atau warna atau lain sebagainya sesuai dengan yang pembeli inginkan. Lalu di sini kami juga menyediakan berbagai macam motif yang dapat pembeli pilih atau mereka dapat merequest sesuai dengan apa yang mereka inginkan, motif yang mereka inginkan. Nah, selain dari rumah produksi, kami juga membuka sebuah stand fleksibel yang berpindah-pindah berdasarkan dengan lokasi yang sesuai dan merupakan tempatnya berkumpulan orang-orang yang ramai seperti di Car Free Day, Car Free Night, dan lain sebagainya. Lalu ada sarana dan prasarana. Selain menggunakan rumah produksi dan stand fleksibel sebagai media promosi dan tempat transaksi untuk jual beli, di sini kami juga memanfaatkan media sosial, baik media elektronik maupun media cetak seperti brosur, leaflet, pamflet, majalah atau online shop, blog, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur atau tata cara pembuatan atau proses dari pembuatan batik sulam ini. Serta kami juga menyediakan suatu wadah konsultasi baik melalui SMS, telepon, chatting, email, maupun secara langsung.
Lalu sumber daya manusia. Nah, untuk awal-awal kami di sini membutuhkan satu orang direktur, 3 orang produksi barang, 2 orang konsultan dan 3 orang sebagai di pemasaran. Nah, untuk 3 orang bagian produksi barang, kami harus melakukan seleksi terlebih dahulu dikarenakan eh, dikarenakan Dikarenakan kami memiliki beberapa standar yang harus dipenuhi oleh di bagian produksi. Dan tentunya di bagian produksi ini, orang yang kami butuhkan adalah yang dapat menyulam dan mengetahui teknik-teknik, berbagai cara teknik dari menyulam itu sendiri. Nah, lalu pada bagian konsultan, bagian konsultan ini orang ini harus mengetahui tentang bagaimana cara dari menyulam, teknik menyulam, bukan hanya itu tapi juga harus bisa memadukan, tahu bagaimana perpaduan warna dan lain sebagainya sehingga dalam konsumen yang berkonsultasi dapat merasa nyaman dan mereka dapat mengetahui dari pilihan mereka itu manakah yang terbaik yang seharusnya mereka pilih. Lalu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Julia Sirani akan menjelaskan tentang real business plan. Nah, yang pertama tentang rencana manajemen. Di rencana manajemen terdapat berbagai tahapan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Telah banyak jenis sulam baju yang bisa dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan seperti pasar, departemen store, dan mall. Nah, namun dari sekian banyak tempat pembelanjaan seperti itu membuat lebih banyak pilihan. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang keberadaan produk kami. Untuk itu, kami telah menyusun strategi pemasaran. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Sulam baju memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan, namun kami memberikan motif yang berbeda dan tampak lebih menarik dari biasanya, serta lebih cantik dengan bahan-bahan sulam. Selain itu, kami juga menyediakan jasa konsultasi tata cara menyulam dengan baik, agar nantinya bisa menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Nah, sulam baju ini akan menambah pengetahuan serta meningkatkan kreativitas di semua kalangan masyarakat, mulai dari ibu-ibu, remaja, maupun anak-anak. Dengan adanya sulam baju ini, semua orang bisa mengenakan dengan motifnya tidak itu saja, dan yang pasti dengan bahan yang berbeda pula. Nah, yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utamanya adalah di sekitar area lingkungan masyarakat luas. Nah, promosi yang kami lakukan melalui kelompok-kelompok kecil sampai tingkat yang lebih tinggi. Nah, promosi dilakukan dengan media stand fleksibel dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Nah, sulam baju juga bisa dititipkan di berbagai pusat perbelanjaan seperti mall sehingga cangkupan konsumennya lebih luas. Nah, selanjutnya kegiatan promosi. Nah, promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Nah, promosi ini sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami melalui sejumlah media baik elektronik, cetak, iklan, di radio maupun promosi langsung dari mulut ke mulut. Nah, kami juga melakukan promosi di pameran, expo, atau bazar. Pada semua media promosi tersebut, kami tidak lupa menyertakan tentang berbagai fasilitas yang kami miliki, seperti tutorial cara menyulam dengan baik, disertai dengan motif-motif indah pula, dan pelayanan kebutuhan konsumen yang optimal. Yang selanjutnya yaitu penjualan kolektif, yaitu memberikan pilihan kepada konsumen dengan menjual lebih dari satu produk dengan harga yang lebih miring bila dikalkulasikan per produknya. Pembelian dengan harga yang miring ini minimal untuk beberapa baju produk dari sulam baju kami. Selanjutnya, strategi produksi. Kami memproduksi sulam baju ini sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan,
tetapi kami juga memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih sendiri motif dan bahannya. Motif dan model yang kami tawarkan tentunya sudah menjadi kesepakatan perusahaan dan memenuhi kriteria sulam baju layaknya serta merupakan tren pada masa kini. Yang ketiga, strategi organisasi dan SDM. Pengelolaan SDM merupakan hal yang harus dilakukan suatu perusahaan sehingga produktivitas dapat semakin berkembang dan kualitas karyawan pun semakin baik. Nah, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi karyawan. Nah, kami melakukan seleksi terhadap karyawan sesuai dengan bidangnya. Contohnya di bidang produksi sulam baju, kami memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan keuletan dalam menjahit dan menyelam. Untuk bagian konsultan, kami memilih orang yang mengerti passion dan memiliki pemikiran yang sesuai dengan yang kami inginkan, sehingga tidak merusak tatanan atau style perusahaan kami. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Nah, karyawan yang telah diseleksi ini kemudian dilatih dan diberi motivasi tentang apa tujuan kami membuat sulam baju ini, sehingga mereka memiliki kesamaan persepsi dan pemikiran. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ciri khas yang membedakan produk kami dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu sistem remunerasi yang seimbang dan adil. Nah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pada saat seleksi. Namun tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan bonus pada karyawan yang memiliki produktivitas yang tinggi dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, selanjutnya itu strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bisa dilihat dari harganya. Harga yang kami tawarkan di sini kami sesuaikan dengan sasaran kami, yaitu para ibu-ibu yang cenderung menyukai barang yang berkualitas tetapi dengan harga yang semurah mungkin. Nah, harga yang kami sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lain. Kami hanya mengutamakan kualitas barang, bukan melulu mengambil keuntungan, karena kami punya tujuan juga, yaitu agar di kalangan masyarakat seperti ibu-ibu sampai remaja mengerti dengan produk sulaman. Untuk jasa konsultasi, kami memberikan jasa konsultasi cuma-cuma kepada konsumen yang pasti membeli produk kami. Hanya saja kami akan memberikan harga yang sedikit berbeda pada konsumen yang langsung membeli dan kepada konsumen yang memesan motif. Nah, selanjutnya ada rencana pengembangan produksi. Nah, rencana pengembangan produksi kami antara lain yang pertama, perluas wawasan tentang motif sulam baju, menemukan dan menciptakan cara dan model terbaru dalam menyulam baju. Yang ketiga, memperluas area promosi. Yang keempat, meningkatkan produksi. Adapun analisis resiko usaha dan antisipasinya. Setiap perbuatan tentu melahirkan risiko. Demikian pula produk kami akan mendatangkan berbagai resiko sebagai berikut. Produk kurang menarik atau tidak semua bisa tertarik. Nah, manusia memiliki selera yang berbeda satu sama lain, demikian pula dalam hal berpakaian. Yang kedua, sulam baju yang kadaluarsa. Ada kalanya barang tidak mudah terjual dan memenuhi stand, toko atau bahkan gudang, sehingga menimbulkan kesan menonton dan menurunkan kualitas produk. Yang ketiga, modal usaha. Nah, sulam baju ini memang tidak memerlukan modal yang terlalu besar, tetapi juga tidak dibilang memerlukan modal yang relatif kecil. Sebagai usaha, membangun suatu kualitas modal awal demi terwujudnya suatu produksi yang maksimal sangat dapat mendukung keberlangsungan usaha. Nah, antisipasinya yang pertama itu, kalau produk kurang menarik, memang setiap orang memiliki persepsi terhadap apa yang mereka lihat. Cara kami mengantisipasinya kurangnya minat konsumen adalah dengan melakukan promosi secara mendalam dan menyeluruh. Jika bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kami juga bertujuan untuk membantu semua kalangan masyarakat untuk memperindah penampilan mereka, sehingga mereka dapat tertarik untuk memperhatikan dan mencoba produk kami. Sulam baju yang kadaluarsa. Kami melakukan antisipasi dengan membuat peta produksi, di mana telah ditentukan barang mana yang harus diedarkan dan harus telah ditarik kembali dari peredaran pada waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk modal usaha, hal yang terpenting dalam melakukan suatu bisnis. Untuk memenuhi modal usaha, kami memilih untuk melakukan peminjaman kepada bank yang memiliki bunga peminjaman terkecil atau dengan hasil dari uang per masing-masing dari kami, dibilang seperti tanam modal kita dari setiap anggota jika cukup. Nah, untuk selanjutnya ada struktur dari organisasi, terdiri dari pemilik, terus dibagi menjadi 3, bagian pemasaran dan pelayanan, bagian produksi,
dan bagian keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Berliana, NIM A1C3170062. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi. Proses produksi kami lakukan secara terus-menerus setiap hari, tanpa menunggu adanya pesanan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah koleksi model sulam kaos kaki motif batik Jambi. Tetapi tentu saja dengan memperhitungkan modal yang tersedia dengan tepat waktu, sehingga tidak melalaikan kewajiban lain sebagai mahasiswa. Dan tentu saja kami senantiasa menjaga kualitas dan memilih bahan baku terbaik dan menyulamnya dengan teknik yang baik pula, sehingga menghasilkan suatu kaos kaki yang memiliki daya jual yang tinggi. Pada proses pembelian kaos kaki yang melalui pemesanan atau proses konsultasi sebelumnya, tahapan produksinya sama, hanya berbeda pada proses desain, yang mana proses desain ini telah ditentukan sebelumnya bersama konsumen. Kami tetap menyertakan album berupa foto pada setiap kemasan kaos kaki tersebut. Yang pertama yaitu watt. Barang yang kami produksi adalah kaos kaki motif batik Jambi, berbahan dasar kain yang lembut dan tebal. Kaos kaki ini dipakai oleh wanita maupun pria. Kami menciptakan terobosan baru dalam menyulam kaos kaki, yaitu suatu kaos kaki yang memiliki motif batik Jambi. Dan di sini kami bisa mengangkat nama provinsi Jambi dalam motif Jambi yang tidak terkesan monoton. Produksi kami merupakan suatu produksi handmade hingga memerlukan waktu yang relatif lama dan pembuatannya namun senantiasa terjaga kualitasnya. Yang kedua yaitu WO. Dalam usaha ini yang memproduksi promosi yang memasarkan produksi ini telah diatur dalam penugasan masing-masing. Yang ketiga yaitu WO. Dalam usaha ini yang memproduksi, promo, dan memasarkan produk ini telah diatur dalam penugasannya masing-masing. Dan job description tersebut antara lain Presiden Direktur, Generasi Manager, Kreatif Manager, Produksi Manager, dan Marketing Manager. Yang keempat yaitu WEN, jangka pendek, membuka rumah produksi dan mulai produksi dari mulut ke mulut. Target mampu menjual 5 kaos kaki setiap minggunya. Jangka panjang, membuka toko dengan nama Disra Bells dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu how much. Nah, dalam satu minggu kami menjual 5 unit. Nah, satu unitnya yaitu 15.000. Jadi 5 kali 15.000 yaitu 75.000. Nah, jika kami menjual dalam satu bulan itu 25 unit, maka 25 unit itu dikali dengan 15.000, jadi hasilnya yaitu 375.000. Sehingga apabila target kami tercapai, income yang kami dapatkan dalam satu bulan sebanyak 375.000 dengan menjual 25 unit per bulan. Selanjutnya yaitu pengelolaan karyawan. Kami memilih karyawan yang memiliki dedikasi dan mempunyai kemauan bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan, tetapi bagaimana mereka berpikir maju dan melihat dan berpatokan pada tujuan utama toko kami ini. Kami memilih karyawan yang terampil juga benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian untuk menyulam. Oleh karena itu, keuntungan yang nantinya akan diperoleh tentu saja kami bagi seadil-adilnya sesuai porsi yang telah ditetapkan.
itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perbuatan ataupun kata-kata dalam penyampaian, maka kami ucapkan mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.